Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil namun tidak tanpa tantangan. Ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang stabil. Hal ini terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang terus membaik. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Angka-angka ini mencerminkan upaya keras dari berbagai sektor. Namun, di balik kabar baik ini, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai. Beberapa sektor masih menghadapi kesulitan yang signifikan. Penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu isu yang mengemuka. Ini bisa berdampak pada konsumsi domestik yang merupakan pilar penting ekonomi. Selain itu, pertumbuhan kredit yang tidak merata juga menjadi sinyal yang perlu dicermati. Ketimpangan ini bisa menghambat pertumbuhan jangka panjang. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Potensi ini didukung oleh sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Pemerintah telah menetapkan serangkaian kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di sektor jasa keuangan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif. Target pertumbuhan yang ambisius telah dicanangkan untuk sektor ini. Infrastruktur yang memadai akan menjadi kunci dalam mencapai target tersebut. Penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan. Semua lapisan masyarakat harus merasakan manfaatnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil. Upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan kredit yang inklusif menjadi krusial. Hanya dengan demikian, ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan. Gejala penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu tantangan ekonomi yang mengemuka. Hal ini terlihat dari berkurangnya aktivitas belanja di berbagai sektor. Indikator seperti penjualan kendaraan bermotor dan indeks retail menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Penurunan daya beli ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Inflasi yang tinggi membuat harga barang dan jasa semakin mahal. Penurunan daya beli masyarakat dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketika daya beli menurun, konsumsi masyarakat juga ikut berkurang. Jika masyarakat mengurangi konsumsi, maka permintaan barang dan jasa akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi dan penjualan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan mungkin akan mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan yang tepat dapat membantu memulihkan daya beli. Upaya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi sangat penting. Pemerintah harus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong terciptanya lapangan kerja baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya pekerjaan baru, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Tantangan pertumbuhan kredit yang tidak merata. Pertumbuhan kredit yang tidak merata menjadi salah satu tantangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data OJK menunjukkan bahwa kredit korporasi tumbuh signifikan, sementara kredit UMKM mengalami kontraksi. Pertumbuhan kredit yang tidak merata ini dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Akses kredit yang mudah bagi korporasi besar namun sulit bagi UMKM dapat menghambat pertumbuhan sektor UMKM. Padahal, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah dan otoritas terkait perlu mendorong inklusi keuangan dan mempermudah akses kredit bagi UMKM. Program-program pendampingan dan peningkatan kapasitas UMKM juga perlu terus digalakkan. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian. Peran kritis belanja modal dalam mempertahankan momentum pertumbuhan. Belanja modal atau capital expenditure, CapEx, memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Investasi di sektor real, seperti pembangunan infrastruktur dan manufaktur, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu terus mendorong investasi di sektor real dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan insentif fiskal dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa belanja modal diarahkan pada proyek-proyek yang produktif dan berdampak besar bagi perekonomian. Dengan demikian, belanja modal dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan target pertumbuhan yang optimis untuk sektor jasa keuangan. Target ini meliputi pertumbuhan kredit perbankan, dana pihak ketiga, piutang perusahaan pembiayaan, aset asuransi, dana pensiun, dan penghimpunan dana di pasar modal. Target pertumbuhan yang optimis ini menunjukkan keyakinan OJK terhadap potensi sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa keuangan yang sehat dan stabil dapat menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, OJK juga perlu mewaspadai risiko-risiko yang mungkin timbul dari pertumbuhan yang cepat di sektor jasa keuangan. Pengawasan yang ketat dan prudent perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Menelisik pelandaian di sektor jasa keuangan. Meskipun OJK menetapkan target pertumbuhan yang optimis, terdapat indikasi pelandaian di sektor jasa keuangan. Pelandaian ini perlu dicermati untuk mengantisipasi potensi risiko yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pelandaian di sektor jasa keuangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi global dan penurunan daya beli masyarakat. OJK perlu melakukan analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelandaian ini. Berdasarkan analisis tersebut, OJK dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan. Kebijakan tersebut dapat berupa stimulus fiskal, pelonggaran moneter, atau insentif lainnya yang dapat mendorong penyaluran kredit dan pertumbuhan sektor jasa keuangan. Pertumbuhan uang beredar dan dampaknya terhadap ekonomi. Pertumbuhan uang beredar atau M2 pada Januari 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas di pasar keuangan cukup memadai. Pertumbuhan uang beredar dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan uang beredar yang terlalu tinggi juga dapat memicu inflasi. Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter yang akomodatif dan terukur perlu diterapkan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Inisiatif IMTJT mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional di kawasan Indonesia, Malaysia, Thailand atau IMTJT menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai inisiatif dan proyek, ketiga negara ini berupaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dan sosial. Pertemuan IMTJT Strategic Planning Meeting membahas peningkatan konektivitas dan kerjasama ekonomi dan sosial subkawasan. Diskusi ini mencakup berbagai sektor, termasuk transportasi, perdagangan, dan investasi. Peningkatan konektivitas dan kerjasama ekonomi di kawasan IMTJT dapat memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia. Dengan infrastruktur yang lebih baik, arus barang dan jasa menjadi lebih lancar. Investasi di bidang infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Proyek-proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas, tetapi juga membuka peluang baru bagi bisnis dan investasi. Kerjasama ekonomi yang erat antara negara-negara di kawasan IMTJT juga dapat meningkatkan daya saing kawasan tersebut. Dengan sinergi yang kuat, ketiga negara dapat menghadapi tantangan global dengan lebih efektif. Dengan demikian, kawasan IMTJT dapat menarik lebih banyak investasi dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional. Potensi besar ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di ketiga negara. Menavigasi tantangan, meraih peluang, strategi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ekonomi Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan kredit yang tidak merata. Namun, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk terus tumbuh, didukung oleh stabilitas ekonomi dan inisiatif kerjasama regional.
Pemerintah perlu merumuskan strategi yang tepat untuk menavigasi tantangan dan meraih peluang tersebut. Strategi tersebut haruslah komprehensif dan terintegrasi, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Fokus utama strategi tersebut haruslah pada upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan kredit yang inklusif, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif.